Mereka pikir aku hanya istri pajangan di rumah mewah. Saat suamiku berkhianat, aku tidak menangis. Aku menulis kode, mengunci hidupnya, dan membiarkannya hancur lebur oleh kebodohannya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara ketikan tombol mekanik memenuhi ruangan berpendingin udara yang sangat dingin itu. Di lantai 3 gedung Cybercrime Kepolisian Republik Indonesia, waktu seolah berhenti. Jam dinding digital menunjukkan pukul 2 dini hari, tetapi kesibukan di ruangan itu belum juga surut. Puluhan layar monitor menyala, menampilkan barisan kode, peta digital, dan wajah-wajah target operasi yang sedang diburu. Di pojok ruangan, duduk seorang wanita yang tampak berbeda dari kebanyakan petugas berseragam di sana. Karina, wanita berusia 30 tahunan itu, mengenakan blazer hitam elegan yang membalut kemeja sutra putih. Penampilannya lebih mirip seorang istri pejabat atau sosialita papan atas yang baru saja pulang dari acara minum teh, dibandingkan seorang ahli peretas yang sedang memburu sindikat penipuan internasional. Jari jemarinya yang lentik dan terawat menari lincah di atas papan ketik laptop khusus miliknya. Tatapannya tajam, terfokus penuh pada layar yang menampilkan terminal berwarna hitam dengan tulisan hijau yang bergerak cepat. Bagaimana, Bu Karina? Apakah kita bisa menembus firewall mereka? Tanya seorang pria berseragam polisi yang berdiri di belakangnya. Itu adalah Raka, Inspektur 1 yang menjadi ketua tim unit khusus ini. Raka sudah mengenal Karina selama 5 tahun terakhir. Ia tahu betul bahwa di balik wajah lembut dan senyum sopan Karina, tersimpan otak jenius yang mampu melumpuhkan sistem keamanan bank dalam hitungan menit jika ia mau. Untungnya, Karina berada di pihak yang benar. Ia adalah seorang white hat hacker, peretas etis yang membantu polisi menangkap penjahat siber. Karina tidak langsung menjawab. Ia mengetikkan satu baris perintah terakhir, lalu menekan tombol enter dengan tegas. Masuk, gumamnya pelan. Layar besar di depan ruangan tiba-tiba berubah. Peta lokasi server sindikat judi online yang selama ini tersembunyi di balik ribuan lapisan pelindung digital kini terpampang jelas. Titik merah berkedip di sebuah lokasi di perbatasan negara. IP address asli sudah didapatkan. Mereka menggunakan server bayangan di ruko tua, tapi jalur data utamanya mengarah ke gedung ini, jelas Karina sambil menunjuk layar. Sisanya kuserahkan pada tim Bapak. Tugasku membuka pintunya sudah selesai. Raka menghela napas lega. Kasus ini sudah membuat timnya tidak tidur selama 3 hari. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Karina. Tanpa bantuan Ibu, kami mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk melacak mereka. Karina menutup laptopnya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam tas kulit bermerek mahal. Sama-sama, Pak Raka. Senang bisa membantu membersihkan sampah masyarakat, ucapnya sambil tersenyum tipis. Ada kepuasan tersendiri saat ia bisa menggunakan kemampuannya untuk menegakkan keadilan. Ibu mau langsung pulang? Saya bisa minta anggota untuk mengawal, tawar Raka. Tidak perlu, Pak. Saya bawa mobil sendiri. Lagi pula, suami saya mungkin sudah tidur. Saya tidak mau keributan sirine polisi membangunkan tetangga di perumahan. Tolak Karina halus. Karina berjalan keluar dari gedung kepolisian, disambut angin malam Jakarta yang masih terasa gerah. Ia masuk ke dalam mobil sedan sport Eropa miliknya, menyalakan mesin, dan melaju membelah jalanan yang mulai lengang. Di balik kemudi, senyum profesionalnya memudar. Wajahnya berubah datar, menyiratkan kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan. Menjadi istri Dimas adalah pekerjaan yang jauh lebih melelahkan daripada meretas situs pertahanan negara manapun. Dimas adalah seorang manajer investasi yang sukses, tampan, dan digilai banyak wanita. Di mata dunia, mereka adalah pasangan sempurna. Karina yang cantik dan cerdas, bersanding dengan Dimas yang mapan dan karismatik. Namun, hanya Karina yang tahu betapa dinginnya rumah tangga mereka belakangan ini. Sesampainya di rumah mewah mereka di kawasan Pondok Indah, suasana sunyi menyambut. Lampu ruang tengah sudah dimatikan,
menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Karina meletakkan tasnya di sofa, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Saat melewati ruang kerja Dimas di lantai bawah, ia melihat pintu sedikit terbuka. Namun, tidak ada orang di sana. Karina melirik jam tangan. Pukul 3 pagi. Dimas belum pulang? Atau sudah tidur di kamar atas? Dengan langkah pelan, Karina naik ke lantai 2. Ia membuka pintu kamar utama. Kosong. Tempat tidur masih rapi. Spray sutra itu belum tersentuh sama sekali. Hati Karina mencelos. Ini sudah ketiga kalinya dalam minggu ini Dimas tidak pulang dengan alasan lembur atau hiburan dengan klien. Karina duduk di tepi ranjang. Ia bukan wanita bodoh. Instingnya sebagai seorang istri dan logikanya sebagai seorang peretas mulai bekerja. Selama ini ia mencoba percaya. Ia mencoba menjadi istri yang penurut, yang tidak banyak bertanya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, malam ini rasa penasaran itu tidak bisa lagi ia bendung. Ia kembali turun ke ruang kerja suaminya. Ruangan itu berbau pengharum ruangan aroma kayu manis, bercampur samar dengan bau rokok yang biasa dihisap Dimas. Di atas meja kerja yang besar, terdapat komputer PC all-in-one canggih milik Dimas. Komputer kantor yang sering dibawa pulang Dimas untuk menyelesaikan pekerjaan, katanya. Karina menyalakan komputer itu. Terkunci dengan password. Tentu saja. Bodoh. Gumam Karina pelan. Ia mengeluarkan flash disk kecil dari saku blazernya. Ini bukan flash disk biasa. Ini adalah kunci master yang ia buat sendiri untuk keadaan darurat. Ia menancapkannya ke port USB di belakang layar. Dalam hitungan detik, layar login terlewati. Karina tidak langsung mencari file pekerjaan. Ia tahu Dimas cukup rapi dalam urusan kantor. Ia langsung membuka riwayat peramban internet dan sinkronisasi cloud pribadi Dimas yang terhubung ke komputer ini. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sebuah folder bernama Proyek Masa Depan. Nama yang terdengar profesional, namun anehnya diletakkan di folder tersembunyi di dalam sistem Windows. Klik. Folder terbuka. Dunia Karina serasa runtuh saat itu juga. Ribuan foto terpampang di layar. Bukan grafik saham. Bukan laporan keuangan. Itu adalah foto-foto Dimas, suaminya, bersama seorang wanita muda yang cantik dan modis. Karina mengenali wajah wanita itu. Bella, salah satu selebgram yang belakangan ini sering muncul di halaman rekomendasi media sosial karena gaya hidup mewahnya. Di foto-foto itu, Dimas dan Bella terlihat sangat mesra. Ada foto mereka berciuman di sebuah restoran mewah. Foto mereka berpelukan di pinggir pantai Bali, bahkan foto-foto yang sangat intim di dalam kamar hotel yang jelas bukan kamar rumah ini. Tangan Karina gemetar, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang meluap. Ia mengklik properti salah satu foto. Tanggalnya baru kemarin sore. Saat Dimas bilang ia sedang rapat dengan direksi, ternyata ia sedang membelikan tas mewah untuk wanita itu. Karina menelusuri lebih jauh. Ia menemukan file catatan pengeluaran. Apartemen Bella, cicilan mobil Bella, liburan Paris Bella. Angkanya fantastis. Ratusan juta rupiah mengalir deras untuk wanita itu. Dari mana Dimas mendapatkan uang sebanyak ini? Gaji Dimas memang besar, tapi tidak cukup untuk membiayai gaya hidup dua wanita sekaligus, istrinya dan selingkuhannya. Mata Karina menyipit saat melihat folder lain bernama Laporan Keuangan Internal, edit. Ia membukanya. Sebagai istri yang cerdas, Karina paham akuntansi dasar. Ia membandingkan laporan itu dengan data mutasi rekening Dimas yang juga tersinkronisasi. Ada ketidakcocokan yang masif. Dimas telah memanipulasi data keuangan perusahaan tempatnya bekerja. Ia menggelapkan uang perusahaan, memalsukan invoice, dan mengalirkan dananya ke rekening pribadi untuk membiayai perselingkuhannya. Kau bermain api, Dimas, desis Karina. Air matanya sudah kering sebelum sempat menetes. Rasa cinta yang tersisa kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Dimas tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, tetapi juga melakukan tindak kriminal yang bisa menghancurkan reputasi keluarga. Karina menarik napas panjang,
menenangkan detak jantungnya. Ia adalah Karina, sang ratu kode. Ia tidak akan mengamuk, melempar piring, atau melabrak wanita itu sambil menjambak rambutnya seperti di sinetron murahan. Itu tidak elegan. Itu tidak menghasilkan apa-apa selain drama. Karina menginginkan keadilan. Dan keadilan versi Karina adalah perhitungan matematis yang presisi. Ia kembali duduk tegak. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard komputer suaminya. Ia tidak menghapus foto-foto itu. Ia justru menyalin semuanya ke server pribadinya yang aman. Setelah semua bukti teramankan, Karina mulai membuka terminal coding. Ia akan membuat sebuah mahakarya malam ini. Sebuah program ransomware, perangkat lunak rusak yang dirancang untuk memblokir akses ke sistem komputer sampai sejumlah uang dibayarkan. Tapi ini bukan ransomware biasa yang sering ia basmi di kantor polisi. Ini adalah ransomware yang personal. Ia mengetik baris demi baris kode dengan kecepatan tinggi. Logika programnya sederhana namun mematikan. Program ini akan mengenkripsi seluruh data di komputer Dimas, dokumen kerja, laporan palsu itu, dan tentu saja, akses ke email kantornya. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali Karina. Enkripsi level militer, gumam Karina. Bahkan tim IT kantormu pun akan menangis melihat ini. Sebagai sentuhan akhir, Karina mengatur apa yang akan muncul di layar saat kunci itu aktif. Ia memilih satu foto paling menjijikan dari koleksi perselingkuhan Dimas. Foto close-up Dimas dan Bella yang sedang tertawa sambil memegang gelas wine di sebuah bathtub. Wajah mereka terlihat jelas. Tidak bisa disangkal. Karina mengatur pengatur waktu. Program ini akan aktif tepat pukul 9 pagi. Saat Dimas biasanya menyalakan komputer di kantornya yang ramai. Saat jam sibuk dimulai. Selamat menikmati neraka buatanmu sendiri, sayang, bisik Karina. Ia menyelesaikan kodenya, menghapus jejak digitalnya di log sistem komputer itu, lalu mematikan komputer seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Cahaya matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai. Karina berdiri, merapikan blazernya. Ia tidak akan tidur. Ia akan mandi, berdandan secantik mungkin, membuatkan sarapan, dan menyambut suaminya pulang nanti dengan senyuman paling manis. Senyuman seorang istri yang tahu bahwa akhir dari suaminya sudah di depan mata. Pagi itu, Jakarta tampak cerah, seolah mendukung suasana hati Dimas yang sedang berbunga-bunga. Pria berusia 35 tahun itu bersenandung kecil sambil menyetir mobil mewahnya menuju gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Ia baru saja pulang ke rumah pukul 6 pagi tadi, beralasan pada Karina bahwa ia tertidur di kantor setelah lembur semalaman. Karina, seperti biasa, menyambutnya dengan senyum maklum dan segelas kopi panas, tanpa banyak tanya. Wanita yang penurut, pikir Dimas sambil tersenyum sinis. Ia merasa menjadi laki-laki paling beruntung di dunia. Ia memiliki istri yang cantik dan kaya yang tidak pernah merepotkan di rumah, dan di sisi lain, ia memiliki Bella, kekasih yang liar dan memuaskan egonya sebagai laki-laki sukses. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Bella. Sayang, jadikan transfer buat DP tas Hermesnya hari ini? Temanku udah nanyain terus nih. Dimas membalas cepat dengan satu tangan memegang setir. Beres. Cantik. Nanti sampai kantor langsung aku urus. Tunggu kabar baiknya ya. Habis itu kita bahas rencana ke Paris. Dimas tertawa kecil. Sebenarnya, saldo di rekening pribadinya sudah menipis. Gaya hidup Bella memang sangat boros. Namun, Dimas tidak khawatir. Di komputer kantornya, tersimpan data laporan keuangan proyek fiktif yang siap ia ajukan hari ini. Dengan sedikit manipulasi angka yang biasa ia lakukan, dana operasional sebesar 2 miliar rupiah akan cair siang ini. Setengahnya akan ia gunakan untuk menutupi lubang di kas perusahaan yang ia ambil bulan lalu, dan sisanya untuk bersenang-senang dengan Bella. Sesampainya di kantor, Dimas berjalan dengan langkah tegap. Ia menyapa resepsionis, satpam, dan beberapa staf bawahannya dengan ramah yang dibuat-buat. Pagi, Pak Dimas. Segar sekali kelihatannya hari ini. Sapa sekretarisnya. Tentu saja. Hari ini akan menjadi hari yang besar. Jawab Dimas penuh percaya diri sambil melangkah masuk ke ruangan pribadinya.
Ruangan Dimas berada di lantai 20, dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke cakrawala kota. Ia meletakkan tas kerjanya, melonggarkan dasi sedikit, dan duduk di kursi kulitnya yang empuk. Ia menekan tombol power pada PC desktopnya. Sambil menunggu komputer menyala, Dimas membayangkan wajah bahagia Bella saat menerima tas baru nanti. Mungkin setelah ini Bella akan semakin memujanya. Dimas merasa dirinya tak tersentuh. Bosnya, Pak Indra, sangat mempercayainya. Istrinya, Karina, sibuk dengan dunianya sendiri yang membosankan. Siapa yang akan curiga? Layar komputer menyala, menampilkan logo Windows. Dimas mengetikkan passwordnya. Desktop terbuka. Dimas segera menggerakkan mouse untuk membuka folder laporan keuangan. Tiba-tiba, kursor mouse-nya macet. Loh, kenapa ini? Gumam Dimas. Ia menggoyangkan mouse-nya dengan kasar. Layar berkedip sekali. Lalu berkedip lagi. Jantung Dimas berhenti berdetak sesaat. Layar monitornya yang berukuran 27 inci itu kini tidak lagi menampilkan deretan ikon aplikasi. Seluruh layar berubah menjadi gambar statis yang sangat besar. Itu bukan wallpaper pemandangan alam yang biasa ia pasang. Itu adalah foto dirinya. Foto selfie yang diambil Bella 2 hari lalu di bathtub Hotel Bintang 5. Wajah Dimas terlihat merah padam karena mabuk. Tertawa lebar sambil memeluk Bella yang hanya berbalut handuk. Di latar belakang, terlihat jelas botol minuman mahal dan pakaian dalam yang berserakan. Wajah Dimas memucat seketika. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Tidak mungkin. Desisnya. Ia panik. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menekan tombol Escape, Ctrl Alt Del, tombol Windows, apa saja. Tetapi tidak ada yang merespons. Komputernya beku. Kemudian, sebuah kotak dialog berwarna hitam dengan tulisan merah darah muncul perlahan di tengah layar, menutupi sebagian foto aib itu. Sistem Anda telah dikunci oleh Karma. Dimas membacanya dengan napas tersengal. Seluruh data penting, termasuk bukti penggelapan dana dan foto perselingkuhan Anda, telah dienkripsi. Jangan coba mematikan komputer atau memanggil IT. Jika Anda melakukannya, kunci akan dihancurkan dan data akan otomatis terkirim ke email Pak Indra dan Divisi Cybercrime Polri. Dimas merasa mual. Lututnya lemas. Ia melirik ke arah pintu ruangannya. Kaca ruangan ini buram, tapi ia merasa seolah seluruh kantor sedang menatapnya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang tahu rahasianya? Teks di layar berganti. Harga untuk kunci ini. Rp 1 miliar, 1 miliar rupiah. Transfer ke nomor virtual account berikut. 8809xxxxxxxxxxxxxx. Waktu Anda, 3 jam. Jika dalam 3 jam dana tidak diterima, seluruh isi hard disk ini akan disebarluaskan. Di pojok kanan bawah layar, sebuah jam hitung mundur digital mulai bergerak. Pukul 2:59:59, pukul 2:59:58. 1 miliar. Dimas ternganga. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Uangnya ada dalam bentuk aset, atau sudah habis dipakai hura-hura. Tenang, Dimas. Tenang. Ini pasti cuma prank atau virus biasa, ucapnya pada diri sendiri, mencoba menyangkal realitas. Ia merangkak ke bawah meja, mencabut kabel daya komputer dari stop kontak. Layar mati. Hening. Dimas menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia menunggu 1 menit, lalu mencolokkan kembali kabel itu. Pasti hilang pas restart. Ia menekan tombol power. Komputer menderu menyala. Logo booting muncul. Namun, begitu masuk ke sistem, layar merah dengan foto mesum itu kembali muncul seketika. Hitung mundur itu berlanjut, tidak tereset. Pukul 2:55:10. Sialan, umpat Dimas sambil memukul meja. Ia hampir menangis. Jika ia memanggil bagian IT kantor, mereka akan melihat foto ini.
Mereka akan melihat pesan tentang penggelapan dana. Karirnya akan tamat detik itu juga. Pak Indra adalah orang yang sangat bermoral. Ia tidak akan mentolerir karyawannya berzina, apalagi mencuri uang perusahaan. Dimas mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia harus menghubungi seseorang. Bella. Mungkin Bella punya uang simpanan dari pemberiannya selama ini yang bisa dipinjam dulu. Ia menekan kontak. My love Bella. Nada sambung terdengar. Halo, sayang? Udah ditransfer belum? Suara Bella terdengar manja di ujung telepon. Bel, dengar aku. Gawat, Bel. Gawat banget. Suara Dimas bergetar hebat. Komputerku dihack. Ada orang yang minta tebusan 1 miliar atau foto-foto kita disebar ke kantor polisi dan bosku. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Bella berubah. Tidak lagi manja, melainkan tajam dan dingin. Maksud kamu foto-foto aku juga? Iya. Foto kita di hotel kemarin jadi wallpaper komputerku sekarang. Aku butuh bantuan kamu. Bel. Kamu ada uang tunai berapa? Tolong transfer balik ke aku dulu. Nanti aku ganti 2 kali lipat kalau masalah ini selesai. Apa? Kamu gila ya? Bentak Bella. Aku mana punya uang 1 miliar. Uang yang kamu kasihkan udah jadi tas, jadi baju, jadi perawatan wajah. Lagian kok bisa sih kamu ceroboh banget nyimpen foto kayak gitu di komputer kantor? Dasar goblok. Dimas terhenyak. Bel. Tolong jangan marah dulu. Kita dalam masalah bareng-bareng. Kita. Enak aja kita. Itu masalah kamu. Dimas. Jangan bawa-bawa aku. Suara Bella meninggi. Pokoknya kalau sampai namaku jelek gara-gara foto itu kesebar, aku nggak mau kenal kamu lagi. Jangan hubungi aku kalau belum beres. Tut. 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 Sambungan diputus sepihak. Dimas menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Wanita yang selama ini ia puja, yang ia beri segalanya, membuangnya begitu saja saat ia jatuh. Ia melirik kembali ke layar komputer. Pukul 2:40. Waktu terus berjalan. Ia sendirian di ruangan yang dingin itu, terperangkap dalam sangkar emasnya sendiri. Ia tidak bisa meminta tolong pada Karina. Istrinya itu pasti akan langsung menceraikannya jika tahu. Dan Karina hanyalah ibu rumah tangga biasa di matanya. Mana mungkin punya uang 1 miliar tunai dalam waktu singkat tanpa bertanya macam-macam? Satu-satunya jalan adalah membayar tebusan itu. Tapi dari mana? Ia tidak bisa mencairkan aset properti dalam hitungan jam. Pinjam teman? Tidak mungkin ada yang mau meminjamkan 1 miliar tanpa jaminan sertifikat. Mata Dimas tertumbuk pada iklan pop-up di ponselnya yang sering muncul. Pinjaman kilat. Cair dalam 5 menit. Tanpa jaminan. Pinjaman online. Dimas menelan ludah. Ia tahu bunga pinjol ilegal sangat mencekik. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia berpikir cepat. Kalau aku pinjam sekarang, aku bayar tebusan ini. Komputer terbuka. Data aman. Lalu aku cairkan dana proyek fiktif siang ini juga. Aku langsung lunasi pinjol itu. Ya, itu rencananya. Dengan tangan gemetar dan kewarasan yang mulai menipis, Dimas mulai mengunduh satu persatu aplikasi pinjaman online yang ada di toko aplikasi. Ia memotret KTP-nya, memotret wajahnya, dan menyetujui semua persyaratan gila yang diajukan aplikasi-aplikasi itu demi mendapatkan limit maksimal. Ayo cepat cair. Gumam Dimas seperti orang gila. Matanya berpindah-pindah antara layar ponsel dan layar komputer yang menampilkan wajah tersenyum dirinya yang kini terasa seperti sedang mengejek nasibnya sendiri. Suasana di dalam ruangan kantor berukuran 6x6 meter itu terasa seperti peti mati yang sedang diturunkan ke liang lahat. Pendingin ruangan sentral yang biasanya membuat Dimas menggigil kini terasa tidak berguna. Keringat dingin terus mengucur dari tengkuknya, membasahi kerah kemeja mahal yang ia kenakan. Dimas berdiri kaku di depan meja kerjanya, menatap layar monitor yang masih menampilkan wajahnya sendiri dalam pose yang memalukan, dihiasi kotak dialog ancaman berwarna merah darah. Angka hitung mundur di pojok layar terus bergerak turun, seolah mengejek detak jantungnya yang tidak beraturan.
Pukul 2:25:15, pukul 2:25:14. Dimas tersentak sadar dari kelumpuhan sementaranya. Ia tidak bisa membiarkan siapapun melihat ini. Dengan gerakan panik, ia berlari menuju pintu ruangan. Ia memutar kunci pintu, memastikan slotnya terkunci rapat, lalu menyambar jas hitamnya yang tergantung di kapstok. Dengan tangan gemetar, ia menutupi layar monitor besar itu dengan jasnya. Kain itu tidak cukup lebar untuk menutupi seluruh layar, sehingga cahaya merah masih berpendar dari balik sela-sela kain, menciptakan suasana horor di ruangan yang temaram itu. Tutup tirai. Aku harus tutup tirai, gumam Dimas pada dirinya sendiri. Ia bergegas menurunkan tirai blind di dinding kaca yang menghadap ke area kerja staf. Biasanya, ia sengaja membiarkan tirai itu terbuka agar ia bisa mengawasi bawahan-bawahannya bekerja, sekaligus memamerkan otoritasnya sebagai manajer. Namun sekarang, kaca itu terasa seperti mata raksasa yang siap menelanjanginya. Setelah ruangan tertutup rapat dan gelap, barulah Dimas merasa sedikit, hanya sedikit, lebih aman. Namun, rasa aman itu semu. Masalah utamanya masih menyala di balik jas hitam itu. 1 miliar rupiah. Atau kehancuran total. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu membuat Dimas melompat kaget. Hampir saja ia menjatuhkan ponsel yang digenggamnya. Jantungnya serasa mau copot. Pak Dimas, Bapak ada di dalam. Itu suara Sari, sekretarisnya. Suara wanita muda itu terdengar samar dari balik pintu kayu tebal. Dimas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan sakit. Ia berusaha mengatur napasnya agar terdengar normal. "Ya, Sari, ada apa?" teriaknya dari dalam. Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. "Maaf, Pak, ada berkas tagihan vendor yang harus Bapak tanda tangani sekarang. Kurirnya sudah menunggu di lobi dari tadi," sahut Sari. "Saya sedang sibuk. Jangan ganggu saya dulu," bentak Dimas. Hening sejenak di luar sana. Sari pasti bingung. Dimas biasanya adalah atasan yang ramah, bahkan cenderung genit. Jarang sekali ia membentak tanpa alasan. "Tapi Pak, ini urgent. Kalau tidak ditandatangani sekarang, pengiriman barang minggu depan bisa tertunda. Saya bisa masuk sebentar?" Pintunya terkunci. Sari mencoba memutar gagang pintu. Suara gagang pintu yang diputar paksa itu membuat darah Dimas berdesir hebat. Ia berlari menahan pintu dengan tubuhnya, seolah-olah Sari akan mendobrak masuk dengan pasukan polisi. "Saya bilang nanti, Sari, tinggalkan berkasnya di mejamu. Saya sedang call penting dengan klien dari luar negeri. Jangan ada yang masuk atau mengetuk pintu sampai saya keluar. Mengerti kamu?" Dimas berteriak lagi. Kali ini dengan nada yang menyiratkan kepanikan yang ia samarkan sebagai kemarahan. "Baik, Pak. Maaf mengganggu." Suara langkah kaki Sari terdengar menjauh. Dimas menyandarkan punggungnya ke daun pintu, merosot duduk ke lantai. Napasnya memburu. Ia selamat dari satu krisis kecil. Tapi waktu terus berjalan. Ia melirik jam tangannya. Sudah 10 menit berlalu sejak layar merah itu muncul. Ia harus berpikir jernih. Pikirannya berputar mencari jalan keluar. Uang. Ia butuh uang 1 miliar sekarang juga. Opsi meminjam pada Bella sudah tertutup. Wanita itu ternyata hanya parasit yang akan lari saat inangnya sekarat. Opsi meminta pada Karina, istrinya, juga mustahil. Selain karena gengsi dan takut ketahuan, proses pencairan dana dari deposito atau aset rumah tangga butuh waktu berhari-hari dan tanda tangan kedua belah pihak. Teman. Ya, teman. Dimas memiliki lingkaran pertemanan sesama eksekutif muda yang sering hangout di bar-bar mahal Jakarta Selatan. Pasti ada 1 atau 2 orang yang bisa membantunya. Dimas membuka daftar kontak di ponselnya. Jarinya berhenti di nama Reza Tambang. Reza adalah teman kuliahnya yang kini sukses menjadi pengusaha batu bara. Uangnya tidak berseri. 1 miliar bagi Reza mungkin hanya uang jajan. Dimas menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. "Halo, bro. Tumben nelpon pagi-pagi. Ada proyek guri apa nih?"
Suara Reza terdengar renyah dan santai, diiringi suara bising lapangan golf di latar belakang. "Za, tolong gue, Za." Suara Dimas terdengar parau. "Gue butuh bantuan urgent banget." Nada suara Reza berubah serius. "Kenapa lo? Kecelakaan? Apa ditangkap polisi?" "Bukan, ini masalah bisnis. Gue ada kesalahan transfer fatal buat klien. Gue butuh talangan dana 1 miliar, Za. Sekarang juga. Gue balikin besok pagi. Sumpah. Gue kasih bunga 10%. 20% pun gue oke." Dimas berbohong secepat kilat. Ia tidak mungkin jujur soal ransomware foto selingkuh itu. Hening sejenak. 1 miliar cash hari ini? Wah, berat. Dim. Duit gue lagi stuck di alat berat semua. Lagian lo kan orang keuangan. Masa nggak ada dana darurat perusahaan? Rekening perusahaan lagi diaudit. Za. Beku semua. Tolonglah. Ini nyawa karir gue taruhannya. Lo kan tahu gue nggak pernah main-main soal duit. Dimas mulai memohon. Harga dirinya sudah ia buang ke tong sampah. "Sorry banget, Dim. Kalau 100-200 juta mungkin gue bisa usahain minta orang keuangan gue transfer. Tapi kalau 1 M, gue nggak pegang. Coba lo tanya si Leo. Dia kan baru cair proyek tol." Dimas mematikan telepon tanpa pamit. Ia langsung menelepon Leo. Tidak diangkat. Ia menelepon Arga. Nomor sibuk. Ia menelepon 5 teman lainnya. Hasilnya nihil. Ada yang beralasan tidak punya uang. Ada yang curiga karena suaranya panik. Dan ada yang sekadar basa-basi menolak halus. Dimas melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya yang sudah tertata rapi dengan pomade mahal. Bangsat. Giliran senang-senang semua datang. Giliran susah semua hilang. Umpatnya. Tiba-tiba, suara tawa berat terdengar dari lorong di luar ruangannya. Itu suara yang sangat ia kenal dan paling ia takuti saat ini. "Pak Indra. Bos besar pemilik perusahaan." "Hahaha. Ya, nanti kita bahas di ruangan saya. Oh ya, bagaimana progres laporan bulanan dari tim Dimas? Sudah siap?" Suara Pak Indra terdengar semakin mendekat. Dimas membeku. Jika Pak Indra memaksa masuk sekarang, tamatlah riwayatnya. Pak Indra adalah tipe pemimpin konvensional yang sangat memegang teguh moralitas. Baginya, integritas adalah segalanya. Melihat foto Dimas berselingkuh saja sudah cukup untuk membuatnya dipecat. Apalagi ditambah fakta penggelapan dana yang tertera jelas di ancaman ransomware itu. Dimas mendengar langkah kaki berhenti tepat di depan pintunya. "Loh, kok pintunya tertutup rapat begini? Gelap juga." "Dimas ada?" tanya Pak Indra. "Mungkin pada Sari." "Ada, Pak Indra," jawab Sari dengan nada ragu. "Tapi beliau berpesan tidak bisa diganggu. Katanya sedang call penting dengan klien luar negeri. Kelihatannya sedang emosi, Pak." "Oh, begitu." Suara Pak Indra terdengar heran. Tumben sekali Dimas mengunci pintu. Klien dari mana yang bikin dia sepanik itu? Ya sudah, nanti kalau dia sudah selesai, suruh langsung ke ruangan saya. Saya mau lihat laporan keuangan yang dia janjikan kemarin. "Baik, Pak." Langkah kaki Pak Indra menjauh. Dimas menghembuskan napas panjang yang sedari tadi ia tahan. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia baru saja lolos dari lubang jarum. Tapi, nanti, yang dimaksud Pak Indra adalah bom waktu yang lain. Jika ia tidak menyerahkan laporan itu siang ini, Pak Indra akan curiga. Dan jika ia menyerahkan laporan, ia harus menyalakan komputer untuk mencetaknya. Dimas memberanikan diri mengintip di balik jas yang menutupi monitor. Pukul 1:45:30. Waktu tinggal kurang dari 2 jam. Pikirannya buntu. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang sedang terbakar. Ia melihat sekeliling ruangan mewahnya. Lukisan abstrak di dinding, sofa kulit Italia, lemari berisi penghargaan, karyawan terbaik. Semua ini akan hilang dalam sekejap jika ia tidak mendapatkan uang itu. 1 miliar. Bisiknya lagi. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di kepalanya.
Ide yang sangat berbahaya, hina, dan berisiko tinggi, tetapi satu-satunya yang tersisa. Ia teringat cerita salah satu staf administrasi di kantornya yang pernah dikejar-kejar penagih utang karena meminjam uang di aplikasi online. Prosesnya cepat, katanya. Hanya butuh KTP dan foto diri. Tidak perlu jaminan sertifikat rumah. Dimas tahu bunga pinjaman online, terutama yang ilegal, sangatlah mencekik. Tapi ia tidak berniat membayarnya lama-lama. Rencananya sederhana. Pinjam uang untuk bayar tebusan, komputer terbuka, akses data kembali, cairkan uang perusahaan lewat proyek fiktif, lunasi semua utang pinjol hari ini juga. Cuma butuh waktu beberapa jam, pikir Dimas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setelah itu semua kembali normal. Aku akan hapus foto-foto itu, putusin Bella, dan hidup lurus. Ia mengambil kembali ponselnya. Tangannya masih gemetar. Tapi kali ini ada tekad yang nekat di matanya. Ia membuka toko aplikasi. Mengetikkan kata kunci, pinjaman cepat cair. Ratusan aplikasi muncul. Logo-logo berwarna-warni dengan janji manis. Bunga 0%, cair 5 menit. Limit hingga 500 juta. Dimas tahu sebagian besar adalah bohong belaka. Tapi ia tidak peduli. Ia akan mengunduh semuanya. Jika satu aplikasi memberinya 10 juta, ia butuh 100 aplikasi. Itu gila, tapi bukan tidak mungkin. Dimas menatap pantulan wajahnya di layar ponsel yang gelap sebelum aplikasi terbuka. Wajah seorang pria sukses yang kini berubah menjadi pecundang yang putus asa. Maafkan aku, Karina. Batinnya, anehnya nama istrinya yang muncul di saat kritis, bukan Bella. Tapi rasa bersalah itu segera ia tepis. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Dimas duduk bersila di lantai, bersembunyi di balik meja kerjanya yang besar. Pemandangan di ruangan manajer itu kini sungguh kontras. Seorang eksekutif bergaji puluhan juta, bersembunyi seperti maling, sambil memegang 2 buah ponsel sekaligus. Satu ponsel pribadinya, dan satu lagi ponsel kantor yang jarang ia pakai. Kedua jempolnya bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Menari-nari di atas layar sentuh. Ia telah mengunduh lebih dari 50 aplikasi pinjaman online. Mulai dari yang legal dan terdaftar resmi, hingga aplikasi-aplikasi antah berantah yang namanya aneh seperti Dompet Dewa, Uang Kilat Petir, atau Sahabat Rupiah Abadi. Prosesnya sangat memuakkan. Setiap aplikasi memintanya melakukan hal yang sama. Foto KTP. Foto diri memegang KTP. Verifikasi wajah. Silakan kedipkan mata. Perintah suara robot dari salah satu aplikasi. Dimas mengedipkan mata ke kamera depan. Merasa seperti monyet sirkus. Silakan buka mulut. Dimas membuka mulutnya. Silakan gelengkan kepala. Rasa malu menyergapnya setiap kali ia melakukan instruksi konyol itu. Ia membayangkan jika ada orang yang melihatnya sekarang, manajer keuangan PT Indah Karya yang terhormat, sedang mangap-mangap di depan HP demi uang pinjaman. Tapi angka di layar monitor komputernya, yang sesekali ia intip, memaksanya membuang urat malunya. Pukul 1:10. Waktu tersisa 1 jam 10 menit. Izinkan aplikasi, Dana Gaib, mengakses kontak Anda. Tanpa ragu, Dimas menekan izinkan. Izinkan mengakses galeri foto. Izin. Izinkan mengakses lokasi. Izin. Ia tahu konsekuensinya. Ia tahu jika ia telat bayar 1 detik saja, seluruh daftar kontaknya, Pak Indra, rekan bisnis, teman kuliah, bahkan mungkin Karina, akan diteror. Tapi Dimas yakin ia bisa melunasinya siang ini juga. Hanya pinjaman sementara, mantranya dalam hati. Notifikasi mulai bermunculan silih berganti. Terdengar seperti simfoni kehancuran. Ting! Dana 15 juta rupiah telah cair ke rekening Anda. Ting! Pengajuan 8 juta rupiah disetujui. Potongan admin 2 juta rupiah. Ting! Selamat! Limit 50 juta rupiah Anda aktif. Dimas menggunakan strategi, gali lubang tutup jurang, secara masif.
Ia menggunakan data gajinya yang besar dan jabatannya sebagai manajer untuk mendapatkan limit tertinggi di aplikasi-aplikasi besar. Karena data kreditnya selama ini bersih, berkat Karina yang selalu mengatur keuangan rumah tangga dengan rapi, skor kreditnya tinggi. Aplikasi-aplikasi itu berlomba-lomba memberinya uang. Namun, mengumpulkan 1 miliar tidaklah mudah. Aplikasi legal memiliki batas wajar. Dimas terpaksa merambah ke aplikasi ilegal yang tidak masuk akal. Di sana, ia meminjam 10 juta, tapi yang cair hanya 6 juta, dan ia harus mengembalikan 12 juta dalam 7 hari. Bunganya gila-gilaan. Tapi Dimas tidak peduli pada bunga. Ia hanya peduli pada angka tunai yang masuk rekeningnya sekarang. Ia juga melakukan tarik tunai, gestun, dari semua kartu kredit miliknya. Limit kartu platinum, kartu titanium. Semuanya ia kuras habis lewat jasa gestun online kenalannya yang memotong fee besar. Jarinya mulai terasa kram. Matanya perih. Keringat sudah membasahi seluruh punggungnya hingga tembus ke jas. Ia mengecek saldo di mobile bankingnya. 650 juta rupiah. Masih kurang. Masih kurang banyak. Ayo. Dimas menggerutu. Ia kembali mengisi formulir di aplikasi lain. Ia memalsukan kontak darurat. Ia memasukkan nomor telepon kantor lamanya, nomor telepon warung makan dekat rumah, nomor siapa saja yang ia ingat tapi tidak penting. Pukul 00:45. Ketegangan memuncak. Dimas merasa mual ingin muntah. Ia mulai menjual aset kriptonya yang sedang rugi besar. Ia tidak peduli cut loss. Jual semuanya. Ia mencairkan reksadana yang seharusnya untuk biaya sekolah anak masa depan. Padahal mereka belum punya anak, tapi Karina yang memaksanya menabung. Angka di rekeningnya merangkak naik. 800 juta rupiah. 920 juta rupiah. Di 10 menit terakhir yang paling mematikan, Dimas mendapat persetujuan dari sebuah aplikasi pinjaman, Jumbo, yang meminta jaminan BPKB mobil. Ia memfoto BPKB mobil mewahnya yang kebetulan ia simpan di laci kantor. Tanpa survei fisik, hanya verifikasi video call, dana cair 100 juta dalam hitungan menit. Ting! Saldo akhir. 1 miliar 25 juta rupiah. Dimas melempar ponselnya ke lantai saking leganya. Ia tertawa. Tawa yang terdengar histeris dan sedikit gila. Dapat. Gue dapat duitnya. Bangsat. Teriaknya pelan. Air mata menggenang di sudut matanya. Bukan air mata haru, tapi air mata stres yang meledak. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia kembali duduk di kursi kerjanya. Ia menarik jas yang menutupi monitor. Wajah aibnya masih di sana. Pukul 00:08:30, 8 menit tersisa. Nyaris. Benar-benar nyaris. Dimas segera membuka internet banking di ponselnya. Ia memasukkan nomor virtual account yang tertera di layar merah itu. 8809123456789000. Nama penerima yang muncul. Payment Gateway, System Recovery. Nama yang sangat umum dan tidak mencurigakan. Ia mengetik nominal transfer. 1 miliar rupiah. Jari telunjuknya melayang di atas tombol, kirim. Ada keraguan sedetik. Ini uang yang sangat banyak. Ini adalah kumpulan utang yang akan mencekiknya jika rencananya meleset. Tapi melihat wajah Pak Indra dalam bayangannya, dan membayangkan polisi menyeretnya keluar, keraguan itu sirna. Klik. Masukkan PIN. Klik. Layar ponsel memuat proses. Berputar. Berputar. Sinyal di ruangan itu tiba-tiba terasa lambat. Jantung Dimas berhenti berdetak selama 3 detik loading itu. Transaksi berhasil. Dimas langsung menatap layar komputer. Ia menunggu. 1 detik. 2 detik. 5 detik. Apakah ia ditipu? Apakah ini scam yang tidak akan mengembalikan datanya? Tiba-tiba, kotak dialog merah itu berubah warna menjadi hijau terang. Tulisan baru muncul. Pembayaran diterima. Verifikasi. Mendekripsi data. Mohon tunggu. Sebuah progress bar muncul. Bergerak cepat dari 0% ke 100%. Layar berkedip sekali. Foto aib dirinya dan Bella menghilang. Wallpaper kembali ke gambar aslinya.
pemandangan pegunungan Alpen yang tenang. Ikon-ikon folder kembali muncul. Dimas segera mengklik folder, laporan keuangan. Terbuka. Datanya ada. Ia mengklik folder foto-foto selingkuhannya. Ada. Semuanya kembali normal. Seolah-olah neraka 2 jam terakhir tidak pernah terjadi. Dimas menyandarkan punggungnya ke kursi. Seluruh tenaganya hilang seketika. Ia merasa lemas seperti tulang-tulangnya dicabut. Ia menatap langit-langit ruangan, mengatur napasnya yang masih memburu. Selamat. Bisiknya. Gue selamat. Ia melihat jam dinding. Pukul 11.45 siang. Masih ada waktu sebelum istirahat makan siang. Rencananya harus segera dijalankan. Ia harus mencetak laporan palsu itu, meminta tanda tangan Pak Indra, mencairkan dana proyek, lalu melunasi semua pinjol gila ini sebelum bunganya berbunga lagi besok hari. Dengan sisa tenaga yang ada, Dimas menegakkan duduknya. Ia mengklik folder foto-foto Bella. Dasar wanita murahan. Umpatnya teringat perlakuan Bella di telepon tadi. Ia menekan tombol delete. Lalu ia masuk ke recycle bin dan menekan empty recycle bin. Bersih. Tidak ada bukti. Dimas merasa menang. Ia merasa cerdas karena berhasil keluar dari situasi mustahil. Ia merapikan dasinya, menyisir rambutnya yang berantakan dengan jari, dan bersiap kembali menjadi Dimas sang manajer sukses. Ia tidak tahu bahwa di seberang sana, di sebuah laptop yang sedang dipantau sambil menikmati Earl Grey tea, Karina baru saja menekan tombol enter untuk fase kedua dari Karma. Ransomware itu memang membuka kunci komputernya. Tapi Dimas lupa satu hal. Seorang peretas sekelas istrinya tidak pernah bermain satu babak. Saat Dimas merasa aman, itulah saat pertahanan dirinya paling lemah. Dan saat itulah, serangan sesungguhnya baru akan dimulai. Layar komputer Dimas tiba-tiba berkedip lagi. Tapi kali ini bukan merah. Sebuah jendela command prompt muncul sebentar, mengetikkan baris perintah otomatis yang tidak dimengerti Dimas, lalu menghilang. Di sudut ruangan, printer jaringan nirkabel milik Dimas yang besar mulai berbunyi. Klak-klak. Mesin itu mulai mencetak. Bukan satu lembar, tapi puluhan lembar dengan kecepatan tinggi. Dan di saat yang sama, aplikasi Outlook di komputer Dimas terbuka sendiri. Sebuah email baru otomatis terbuat, dengan lampiran file berukuran besar. Kolom, kepada, terisi otomatis dengan 2 alamat email yang paling dihindari Dimas. indra.dirut@perusahaan.com /Polri.go.id. Mata Dimas terbelalak. Ia mencoba menggerakkan mouse untuk membatalkan pengiriman. Tapi seperti deja vu yang mengerikan, mouse-nya kembali tidak bergerak. Tidak, jangan, teriak Dimas. Kali ini suaranya pecah oleh keputusasaan yang sesungguhnya. Jari telunjuk Dimas masih menggantung di udara, gemetar hebat, seolah menunjuk pada takdir yang baru saja ia vonis sendiri. Di layar monitor komputer yang menyala terang itu, bilah kemajuan pengiriman surel berwarna biru bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Mengirim. 80%. Batalkan. Jerit Dimas. Suaranya pecah. Terdengar seperti cicitan tikus yang terjepit pintu. Ia menerjang meja kerjanya, mengabaikan lututnya yang membentur laci besi dengan keras. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan teror yang sedang ia saksikan. Tangannya menyambar tetikus, mengklik tombol silang merah di pojok kanan atas layar dengan membabi buta. Klik. Tidak ada respon. Kursor tetikus itu seolah membatu di tengah layar, menolak perintah tuannya. Sistem operasi komputernya telah diambil alih sepenuhnya oleh skrip otomatis yang berjalan di latar belakang. Karma, perangkat lunak jahat buatan istrinya, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat, saat Dimas merasa aman, untuk melancarkan serangan fatal. Mengirim. 95%. Cabut kabelnya. Listrik. Otak Dimas berteriak panik. Ia merangkak ke bawah meja, meraba-raba stop kontak di dinding yang tersembunyi di balik untaian kabel yang ruwet. Jari-jarinya yang basah oleh keringat membuatnya kesulitan mencengkeram kepala steker. Ting!
Suara notifikasi yang renyah dan ceria terdengar dari pengeras suara komputer. Itu adalah suara bawaan aplikasi Outlook yang menandakan satu hal. Pesan terkirim. Dimas membeku di kolong meja. Tangannya yang baru saja berhasil menyentuh kabel listrik terkulai lemas. Ia terlambat. Terlambat sekian detik yang menghancurkan seluruh hidupnya. Di layar monitor, jendela surel itu tertutup otomatis, digantikan oleh sebuah pop-up kecil yang sederhana namun menyakitkan. Laporan keuangan bukti personal telah berhasil dikirim ke Pak Indra, Direktur Utama, Cybercrime Polri. Dimas merangkak keluar dari bawah meja dengan tatapan kosong. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi kerja mahalnya, menatap layar dengan mulut ternganga. Napasnya tersengal-sengal, seolah oksigen di ruangan itu telah habis disedot keluar. 1 miliar. Bisiknya parau. Gue udah bayar 1 miliar. Pikirannya berputar kacau. Ia baru saja menggadaikan masa depannya, menjual harga dirinya pada puluhan aplikasi pinjaman daring, meminjam uang dengan bunga setan yang akan mencekiknya besok pagi. Hanya untuk ini, ia membayar 1 miliar rupiah bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan hanya untuk membuka kunci komputernya agar bisa menyaksikan eksekusi kematian karirnya sendiri secara langsung. Uang itu hangus. Data itu tersebar. Ia kehilangan segalanya. Uang, reputasi, pekerjaan, dan mungkin kebebasannya. Namun, teror itu belum selesai. Di sudut ruangan, mesin pencetak besar nirkabel yang terhubung ke jaringan kantor masih menderu. Trek, trek. Lembar demi lembar kertas meluncur keluar dari baki keluaran. Dimas menoleh perlahan. Lehernya terasa kaku. Kertas-kertas itu jatuh berserakan ke lantai karena baki penampungnya sudah penuh. Dimas memungut salah satu kertas yang tercecer di dekat kakinya. Itu adalah cetakan berwarna kualitas tinggi. Foto dirinya sedang mencium leher Bella di sebuah klub malam. Tanggal dan lokasi tertera jelas di pojok bawah foto. 12 Mei, The Sky Lounge. Ia mengambil kertas lain. Laporan transaksi fiktif bulan lalu. Angka-angka yang ia manipulasi ditandai dengan lingkaran merah tebal. Seolah ada auditor tak kasat mata yang sudah memeriksa dan menandai semua kejahatannya. Berhenti. Rintih Dimas. Ia bangkit dan berlari menuju mesin pencetak itu. Ia memukul tombol cancel berkali-kali. Lampu indikator berkedip oranye. Tapi mesin itu terus mencetak. Mesin itu memiliki memori internal yang sudah menyimpan antrean perintah cetak. Gue bilang berhenti. Bangsat. Dimas menendang mesin pencetak itu. Bagian samping plastik mesin itu retak. Tapi roda giginya masih berputar, memuntahkan aib demi aib. Foto Bella memakai bikini di villa yang dibayar pakai uang kantor. Bukti transfer ke rekening pribadi Bella. Laporan audit palsu. Semuanya tercetak rangkap banyak. Dimas menarik baki kertas, mencoba mengosongkan persediaan kertasnya. Kertas-kertas putih berhamburan ke udara. Mesin itu akhirnya berhenti mencetak karena kehabisan kertas, mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Hening. Dimas berdiri di tengah hujan kertas bukti kejahatannya sendiri. Ruangan manajer yang mewah itu kini tampak seperti tempat sampah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia merasa ingin muntah. Lututnya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia ambruk berlutut, meremas rambutnya sendiri dengan frustrasi. Kenapa? Kenapa jadi begini? Isaknya. Gue udah bayar. Gue udah turuti maunya. Di tengah keputusasaannya, ponsel pribadinya bergetar di saku celana. Dimas tidak berani melihatnya. Tapi getaran itu terus berlanjut. Pendeng. Telepon masuk. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku. Layar ponsel menyala, menampilkan nama penelepon yang membuat darahnya berhenti mengalir. Pak Indra. Dimas melempar ponsel itu ke sofa seolah benda itu adalah bara api yang membakar tangannya. Ia tidak bisa menjawabnya. Apa yang harus ia katakan? Maaf Pak, saya hilaf. Maaf Pak, itu rekayasa AI? Ponsel itu berhenti berdering, lalu bergetar lagi. Pesan masuk WhatsApp dari nomor tak dikenal.
Kemungkinan salah satu penagih utang pinjaman daring yang sistemnya otomatis mendeteksi keterlambatan atau sekadar mengingatkan jatuh tempo yang tidak masuk akal. Ting! Dana sudah cair. Jangan lupa bayar besok atau kami sebar data Anda ke kontak. Dimas tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan terdengar gila. Sebar saja. Gumamnya pada langit-langit ruangan. Sudah telat. Bodoh. Istri gue udah nyebar duluan. Ia baru menyadari satu hal yang mengerikan. Karina, ini semua terlalu rapi. Terlalu sistematis. Ransomware itu tahu persis di mana letak folder tersembunyi. Tahu surel Pak Indra. Tahu surel polisi. Dan waktunya sangat presisi. Dimas merangkak mendekati komputernya lagi. Layar sudah kembali normal ke tampilan desktop. Ia membuka peramban, mengetikkan alamat IP peretas yang sempat muncul di riwayat koneksi sesaat sebelum serangan kedua. Ia bukan ahli IT, tapi ia pernah belajar sedikit dasar jaringan. Jejak itu mengarah ke server lokal. Ia menelusuri properti file, Karma.exe, yang masih tertinggal di folder unduhan. Di bagian author atau pembuat, biasanya kosong atau berisi kode acak. Tapi kali ini, ada sebuah pesan tersembunyi di metadata yang hanya bisa dibaca jika kursor diarahkan ke sana. Sebuah inisial kecil. K. Karina Andini. Mata Dimas membelalak. Napasnya tercekat. Bayangan istrinya yang selama ini ia anggap polos, penurut, dan hanya tahu belanja serta arisan, tiba-tiba berubah menjadi sosok monster digital yang menakutkan di benaknya. Karina? Desisnya tak percaya. Jadi selama ini, potongan puzzle itu menyatu. Karina yang tidak pernah memegang ponselnya. Karina yang selalu tersenyum misterius saat Dimas pulang telat. Karina yang menyuruhnya menabung di rekening bersama yang ternyata mungkin sudah ia kuras atau ia pantau. Dimas merasa dikhianati. Ironis, mengingat dialah peselingkuh ulung di sini. Tapi ego laki-lakinya tidak terima. Ia merasa dipermainkan seperti boneka. Uang 1 miliar hasil utang pinjaman daring itu masuk ke rekening siapa? Ia mengecek mutasi rekening tujuan di ponselnya. Rekening itu bernama Payment Gateway. Tapi, jika Karina yang membuatnya, uang itu sekarang ada di tangan istrinya. Dia merampok gue. Dimas menggertakkan gigi. Dia bikin gue utang 1 miliar ke rentenir online cuma buat mindahin duitnya ke kantong dia sendiri. Terus dia tetap hancurin gue. Kemarahan meledak di dada Dimas, mengalahkan rasa takutnya sesaat. Ia meraih gagang telepon kantor di mejanya, berniat menelepon rumah. Ia ingin memaki Karina. Ia ingin berteriak. Namun, belum sempat ia menekan tombol angka, pintu ruangannya diketuk dengan keras. Bukan ketukan sopan sari, sekretarisnya. Ini ketukan yang penuh amarah dan otoritas. Dok, 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 Dimas, buka pintunya. Suara bariton yang menggelegar itu menembus dinding kedap suara. Suara Pak Indra. Dimas menjatuhkan gagang telepon. Keberaniannya yang baru saja tumbuh seujung kuku langsung layu seketika. Realitas menghantamnya kembali. Bos besarnya ada di depan pintu. Bukti kejahatannya berserakan di lantai. Dan surel itu pasti sudah dibaca. Dimas mundur perlahan hingga punggungnya menabrak kaca jendela. Ia terperangkap. Ia melihat ke bawah, ke jalanan Jakarta yang macet dari lantai 20. Sebersit pikiran gila untuk melompat melintas di benaknya. Tapi ia terlalu pengecut untuk itu. Dimas, saya tahu kamu di dalam. Kunci cadangan. Sari, mana kunci cadangan? Teriak Pak Indra dari luar. Sedang dicari di laci administrasi. Pak? Suara Sari terdengar panik dan ketakutan. Dimas memejamkan mata. Habis sudah. Permainan selesai. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kertas panas dan toner tinta yang memenuhi ruangan, aroma kehancurannya sendiri. 15 menit sebelum Pak Indra menggedor pintu ruangan Dimas, suasana di kediaman mewah Dimas dan Karina di Pondok Indah sangatlah tenang. Karina duduk bersantai di kursi rotan di beranda belakang yang menghadap ke kolam renang. Di meja bundar di hadapannya,
Terdapat secangkir teh Earl Grey yang masih mengepul hangat dan sebuah laptop tipis berwarna perak. Layar laptop itu menampilkan dua jendela aplikasi yang berbeda. Jendela kiri menampilkan saldo rekening penampungan sementara yang ia buat bekerja sama dengan unit kepolisian untuk kasus-kasus pemerasan siber, yang kali ini ia gunakan untuk menjebak suaminya sendiri. Angka di sana menunjukkan saldo masuk yang baru saja terverifikasi, 1 miliar rupiah. Jendela kanan menampilkan akses jarak jauh ke kamera pengawas di dalam ruangan kantor Dimas. Ya, Karina bahkan meretas CCTV internal ruangan suaminya. Ia melihat semuanya. Ia melihat Dimas yang merangkak di lantai, Dimas yang menendang mesin pencetak, dan Dimas yang kini tersudut di pojok ruangan seperti binatang buruan. Karina menyesap tehnya perlahan. Tidak ada senyum kemenangan yang berlebihan di wajah cantiknya. Hanya tatapan dingin dan datar. 1 miliar dari pinjaman online, gumam Karina pelan, menganalisis data aliran dana yang masuk. Ia bisa melacak sumber dana itu berasal dari puluhan gerbang pembayaran mikro yang biasa dipakai aplikasi pinjaman ilegal. Kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri sampai ke dasar neraka, Mas. Ponsel Karina berdering. Nama, Raka, Cybercrime, muncul di layar. Karina mengangkatnya dengan nada tenang. Halo, Raka. Bu Karina, sistem kami baru saja menerima paket data masif dari surel suami ibu. Isinya wow. Suara Raka terdengar kagum sekaligus prihatin. Bukti penggelapan dana perusahaan senilai 5 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir, plus bukti transaksi falas ilegal. Ini lebih dari cukup untuk menerbitkan surat perintah penangkapan sekarang juga. Bagus. Jawab Karina singkat. Apakah Pak Indra juga sudah menerimanya? Konfirmasi dari server surel. Pak Indra sudah membuka surel tersebut 2 menit yang lalu. Tim kami sedang bergerak menuju lokasi kantor suami ibu sekarang. Perkiraan sampai 15 menit. Terima kasih, Raka. Lakukan sesuai prosedur. Jangan beri perlakuan khusus mentang-mentang dia suami saya, ucap Karina tegas. Siap, Bu. Ibu baik-baik saja. Saya tidak pernah merasa lebih baik dari ini. Sampai ketemu di sana nanti. Karina menutup telepon. Ia menutup laptopnya, berdiri, dan merapikan gaunnya. Waktunya pertunjukan terakhir, bisiknya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, mengambil tas tangannya, dan berjalan menuju garasi. Kembali di kantor PT Indah Karya. Suara kunci diputar di lubang pintu terdengar nyaring di telinga Dimas. Klik. Pintu kayu mahoni yang kokoh itu terdorong terbuka dengan kasar. Sosok Pak Indra berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya kebapakan dan ramah kini merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Di belakangnya, Sari, sekretaris Dimas, berdiri dengan wajah pucat pasi sambil mendekap mulutnya sendiri. Beberapa staf lain tampak mengintip dari kejauhan dengan wajah penasaran dan takut. Mata Pak Indra menyapu seisi ruangan. Ia melihat kertas-kertas yang berserakan di lantai seperti sampah. Ia melihat mesin pencetak yang rusak. Dan akhirnya, tatapannya mendarat pada Dimas yang berdiri gemetar di dekat jendela. Pak Indra melangkah masuk. Kakinya menginjak selembar foto Dimas dan Bella tanpa peduli. Ia memegang ponsel pintarnya erat-erat. Layar ponsel itu masih menampilkan lampiran surel yang baru saja ia baca. Dimas. Suara Pak Indra rendah namun bergetar hebat. Jelaskan ini. Ia mengangkat ponselnya, memperlihatkan bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Dimas yang disamarkan. Dimas membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terkunci. Saya bilang jelaskan, bentak Pak Indra. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat Sari terlonjak kaget di pintu. Dimas jatuh berlutut. Pertahanannya runtuh total. Pak Indra, saya bisa jelaskan itu kesalahan sistem komputer saya diretas. Pak, ada yang fitnah saya. Fitnah? Pak Indra tertawa sinis, tawa yang penuh kekecewaan. Ia melempar tumpukan kertas yang ia pungut dari lantai ke wajah Dimas. Kertas-kertas berisi foto perselingkuhan dan chat mesum Dimas berhamburan. Apa ini juga fitnah?
Foto kamu bermesraan dengan wanita simpanan pakai uang perusahaan. Itu fitnah? Saya sudah baca semua laporannya. Dimas, kamu memanipulasi invoice vendor. Kamu markup biaya proyek pengadaan. Dan kamu pakai uang itu untuk pelacur ini. Pak Indra menunjuk foto Bella yang tergeletak di lantai. Saya hilaf. Pak, saya akan ganti. Tolong jangan lapor polisi. Pak, saya akan ganti semuanya. Dimas merangkak maju, mencoba memegang kaki Pak Indra. Pak Indra mundur selangkah dengan jijik. Ganti? 5 miliar kamu gelapkan. Mau ganti pakai apa? Hah? Gaji kamu seumur hidup di sini juga tidak akan cukup. Tiba-tiba, suara sirine terdengar samar dari arah jalan raya. Semakin lama semakin mendekat dan berhenti tepat di depan gedung kantor. Dimas menoleh ke arah jendela dengan panik. Dari lantai 20, ia tidak bisa melihat jelas. Tapi ia tahu sirine itu untuk siapa. Pak Indra, tolong Pak demi masa lalu kita, saya sudah kerja 10 tahun di sini. Dimas menangis. Air mata bercampur ingus membasahi wajahnya yang dulu selalu terlihat klimis dan sombong. Pak Indra menatapnya dingin. Justru karena kamu sudah 10 tahun di sini, sakit hati saya makin dalam. Dimas, saya percaya kamu. Saya anggap kamu anak saya sendiri. Dan ini balasan kamu. Sari masuk perlahan ke dalam ruangan, memberanikan diri. Pak Indra, ada tamu di lobi. Polisi. Mereka mencari Pak Dimas. Tubuh Dimas terkulai lemas di lantai. Tamat. Pak Indra menghela napas panjang, merapikan jasnya yang sedikit berantakan karena emosi. Suruh mereka naik. Sari, langsung ke sini. Beberapa menit kemudian, derap langkah kaki sepatu bot terdengar di lorong. 3 orang petugas berseragam polisi dan 2 orang berpakaian preman masuk ke dalam ruangan. Di depan mereka, Raka memimpin dengan wajah serius. Namun, yang membuat mata Dimas membelalak bukan hanya kehadiran polisi, tapi sosok wanita yang berjalan anggun di belakang Raka. Karina. Wanita itu mengenakan kacamata hitam yang kemudian ia lepas perlahan saat masuk ke ruangan. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi sedih sedikit pun. Ia menatap Dimas yang bersimpuh di lantai dengan tatapan seolah melihat kotoran yang menempel di sepatu. Selamat siang, Pak Indra. Sapa Raka sopan sambil menunjukkan lencana kepolisiannya. Kami dari Unit Cybercrime Mabes Polri. Kami menerima laporan tindak pidana korupsi korporasi dan pencucian uang atas nama saudara Dimas Aryo. Pak Indra mengangguk kaku, menjabat tangan Raka. Silakan, Pak, bawa dia. Semua buktinya sudah saya terima di surel. Dan Pak Indra menunjuk lantai yang penuh kertas. Sisanya berserakan di sini. Raka memberi isyarat pada 2 anggotanya. Mereka maju, menarik Dimas untuk berdiri. Dimas Aryo, Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran UU ITE. Ucap Raka tegas sambil memasangkan borgol besi di kedua pergelangan tangan Dimas. Klik. Bunyi itu terdengar seperti vonis mati bagi Dimas. Dimas tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Tapi matanya tertuju pada Karina. Karina. Panggilnya lirih. Tolong aku, Yang. Kamu kenal polisi ini kan? Tolong bilang ini salah paham. Karina melangkah maju, mendekati suaminya yang kini sudah menjadi tahanan. Ia berdiri tepat di hadapan Dimas. Aroma parfum mahalnya menusuk hidung Dimas, mengingatkannya pada masa-masa di mana ia masih menjadi suami yang dihormati. Salah paham? Tanya Karina lembut. Tapi matanya setajam pisau bedah. Tidak ada yang salah paham, Mas. Semuanya sangat jelas. Karina mendekatkan wajahnya ke telinga Dimas, berbisik pelan agar hanya Dimas yang bisa mendengar. 1 miliar yang kamu transfer tadi. Terima kasih ya. Itu akan aku sumbangkan untuk korban pinjaman online. Anggap saja amal terakhir kamu sebelum membusuk di penjara. Mata Dimas terbelalak lebar. Jadi kamu. Karina menarik wajahnya kembali, lalu tersenyum manis, senyum yang sangat menakutkan bagi Dimas. Ia menoleh pada Raka. Pak Raka, tolong proses seadil-adilnya.
Saya sebagai istri menyerahkan sepenuhnya pada hukum. Saya juga akan segera mengajukan gugatan cerai dan pembekuan aset bersama, agar tidak disita untuk bayar utang pribadinya. Baik, Bu Karina, jawab Raka. Bawa tersangka. Polisi menyeret Dimas keluar. Dimas meronta lemah, menoleh ke belakang, menatap istrinya, bosnya, dan ruang kerjanya untuk terakhir kali. Karina! Tega kamu! Karina AA! Teriakannya menggema di lorong kantor yang sunyi, disaksikan oleh puluhan karyawan yang menatapnya dengan campur aduk antara kaget dan jijik. Pak Indra mengusap wajahnya yang lelah. Ia menatap Karina. Bu Karina, saya minta maaf. Saya tidak tahu kelakuan suami ibu di kantor seperti ini. Saya merasa gagal mendidik dia. Karina tersenyum tulus kali ini, menyentuh lengan Pak Indra dengan sopan. Bukan salah Bapak. Serigala memang pandai berbulu domba. Pak, Bapak justru beruntung ketahuan sekarang sebelum perusahaan Bapak rugi lebih banyak. Tapi, bagaimana Ibu bisa tahu semua ini? Dan surel itu? Pak Indra menatap Karina penuh tanya. Karina hanya mengedipkan sebelah matanya. Firasat seorang istri, Pak, kadang lebih tajam daripada firewall tercanggih sekalipun. Karina berbalik, melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Di lorong, ia melihat Sari yang masih menangis sesenggukan. Karina berhenti sejenak, menepuk bahu gadis itu. Hapus air matamu, Sari. Jangan tangisi laki-laki brengsek. Dan tolong bersihkan ruangan itu. Buang semua foto perempuan itu ke tempat sampah. Tempat yang semestinya. Karina berjalan menuju lift. Pintu lift terbuka. Ia masuk sendirian. Saat pintu besi itu tertutup, ia melihat bayangannya di cermin dinding lift. Ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah pemenang. Tapi, di saku tasnya, ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Halo, kami dari aplikasi Pinjam Kilat. Suami Anda, Bapak Dimas, mencantumkan nomor ini sebagai kontak darurat. Beliau memiliki tunggakan. Karina tertawa kecil. Ia memblokir nomor itu. Selamat menikmati teror pinjol di dalam penjara, Mas. Gumamnya. Itu bagian paling manis dari karma. Lampu neon putih yang berdengung pelan di langit-langit ruang interogasi itu terasa jauh lebih menyilaukan daripada lampu sorot panggung manapun. Ruangan itu sempit, hanya berukuran 3 kali 4 meter, dengan dinding peredam suara berwarna abu-abu yang kusam. Di tengah ruangan, sebuah meja besi yang dingin memisahkan dua sisi kehidupan, sisi penegak hukum dan sisi kriminal. Dimas duduk di kursi besi yang dipaku ke lantai. Tangannya masih terborgol, diletakkan di atas meja. Jas mahalnya yang tadi pagi ia kenakan dengan bangga kini kusut. Kancingnya ada yang lepas saat ia ditarik paksa oleh petugas ke dalam mobil polisi. Dasi sutranya sudah dilucuti. Sebuah prosedur standar untuk mencegah tahanan melakukan tindakan bunuh diri. Wajahnya pucat pasi. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang semakin jelas terlihat. Ia bukan lagi Dimas sang manajer investasi yang arogan. Ia kini hanyalah seorang tersangka dengan nomor registrasi penahanan sementara. Di hadapannya, Raka duduk dengan santai namun mengintimidasi. Inspektur 1 dari divisi cybercrime itu tidak membentak atau memukul meja. Ia hanya diam, menatap Dimas dengan tatapan tajam yang seolah menelanjangi seluruh dosa-dosanya. Di sebelah Raka, seorang penyidik muda sedang mengetik setiap detail kejadian di laptop. Suara ketikan keyboard menjadi satu-satunya irama yang mengisi keheningan yang mencekam itu. Namun, ada satu suara lain yang mengganggu konsentrasi Dimas. Suara getaran ponsel. Di atas meja, tepat di depan Raka, tergeletak ponsel pintar milik Dimas yang sudah disita sebagai barang bukti. Ponsel itu terus-menerus bergetar dan menyala setiap 10 detik. BZZZT. BZZZT. Raka melirik layar ponsel itu sekilas, lalu tersenyum miring. Sibuk sekali ponselmu, Dimas. Sejak kita sampai di sini 30 menit yang lalu, sudah ada 75 panggilan masuk dan ratusan pesan WhatsApp. Dimas menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Raka.
Ia tahu siapa yang menelepon. Itu bukan rekan bisnis, bukan keluarga, dan pasti bukan Bella. Itu adalah para penagih utang dari puluhan aplikasi pinjaman daring yang ia unduh tadi pagi. Jatuh tempo pembayaran memang belum lewat, tapi sistem algoritma aplikasi ilegal itu mendeteksi adanya anomali besar-besaran, peminjaman dalam jumlah masif di waktu bersamaan, dan mereka mulai meneror untuk memastikan peminjam tidak kabur. Mereka mencari uang mereka. Dimas, lanjut Raka. Suaranya tenang tapi menusuk. 1 miliar rupiah. Kau meminjam uang sebanyak itu hanya dalam waktu 1 jam. Itu rekor baru, bahkan untuk penjahat kambuhan yang pernah saya tangkap. Saya terpaksa, Pak Raka. Suara Dimas parau, nyaris tak terdengar. Saya diancam. Komputer saya dikunci. Ada orang jahat yang memeras saya. Saya korban di sini, Pak. Saya korban peretasan. Raka tertawa kecil. Tawa yang kering dan tidak mengandung rasa humor. Ia membuka sebuah map tebal berwarna merah di hadapannya. Korban? Mari kita luruskan definisimu soal korban, Dimas. Raka mengeluarkan selembar foto. Foto itu adalah tangkapan layar dari folder tersembunyi di komputer Dimas. Ini laporan keuangan PT Indah Karya yang asli versus yang kau palsukan. Ada selisih 5 miliar rupiah dalam 2 tahun. Kau memindahkan dana proyek fiktif ke rekening penampungan, lalu mencucinya lewat money changer ilegal, dan akhirnya masuk rekening pribadimu. Apakah ini perbuatan korban? Dimas terdiam. Mulutnya terasa terkunci rapat. Raka mengeluarkan lembar kedua. Foto Dimas dan Bella di Paris, di depan Menara Eiffel, tersenyum lebar sambil memegang tas belanjaan bermerek. Dan ini, uang hasil curian itu kau pakai untuk ini. Liburan mewah, apartemen, mobil untuk selingkuhanmu. Sementara istrimu di rumah mengira kau bekerja keras membanting tulang. Itu urusan pribadi saya, Pak. Elak Dimas lemah. Urusan pribadi yang dibiayai dari hasil kejahatan adalah urusan polisi, potong Raka tegas. Dan soal pemerasan yang kau bilang tadi, kami sudah melacak aliran dana 1 miliar yang kau transfer. Kepala Dimas terangkat sedikit. Ada secercah harapan di matanya. Bapak sudah melacaknya? Berarti Bapak tahu siapa pelakunya. Tangkap dia, Pak. Dia yang bikin saya begini. Raka menatap Dimas dengan tatapan kasihan. Uang itu masuk rekening escrow atau rekening penampungan sementara yang dikelola oleh Cybercrime Polri dalam operasi penjebakan. Kau mentransfer uang itu langsung ke dalam brankas barang bukti kami, Dimas. Mata Dimas membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar. Apa? Operasi ini dirancang dengan sangat rapi, jelas Raka. Pelapor, yang kebetulan adalah istri sahmu, bekerja sama dengan kami. Dia menemukan bukti kejahatanmu, tapi dia butuh kau membuktikannya sendiri. Dan kau masuk ke dalam perangkap itu dengan sukarela. Kau meminjam uang haram dari pinjaman ilegal untuk membayar tebusan ke rekening polisi. Kau menggali lubang, melompat ke dalamnya, lalu menimbun dirimu sendiri. Pintu ruang interogasi terbuka. Seorang petugas wanita masuk, membawa seseorang yang membuat darah Dimas mendidih. Bella, wanita itu tidak lagi terlihat glamor seperti di foto-foto Instagramnya. Riasan wajahnya luntur karena air mata, rambutnya acak-acakan, dan ia mengenakan rompi oranye bertuliskan, tahanan. Tangannya juga terborgol. Duduk, perintah petugas wanita itu, mendudukan Bella di kursi sebelah Dimas. Bella menoleh dan menatap Dimas dengan tatapan penuh kebencian. Gara-gara kamu, teriak Bella histeris. Suaranya melengking memenuhi ruangan sempit itu. Gara-gara kamu aku ditangkap. Polisi bilang aku penadah. Aku dituduh pencucian uang. Bella. Dimas mencoba menyentuh lengan wanita itu, tapi Bella menyentakkan bahunya kasar. Jangan sentuh aku, penipu, bentak Bella. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang itu uang bonus perusahaan. Kalau aku tahu itu uang curian, aku nggak bakal mau terima tas busuk itu. Sekarang semua barangku disita. Apartemenku disegel.
Hidupku hancur gara-gara laki-laki bodoh kayak kamu. Dimas terperangah. Kata-kata Bella menamparnya lebih keras daripada vonis hakim manapun. Selama ini ia mengira Bella mencintainya. Ia mengira Bella adalah tempat pelariannya yang indah dari pernikahannya yang membosankan. Ternyata, Bella hanya mencintai uangnya. Dan saat uang itu terbukti palsu, cinta itu menguap lebih cepat daripada embun pagi. Sudah dramanya? Suara dingin dari arah pintu memotong pertengkaran mereka. Semua orang di ruangan itu menoleh. Karina berdiri di ambang pintu, didampingi seorang pengacara berjas rapi. Karina tidak mengenakan seragam polisi, tidak juga mengenakan pakaian mewah berlebihan. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Namun aura kekuasaan yang memancar darinya membuat ruangan itu terasa sesak. Raka berdiri, memberi hormat sedikit sebagai tanda terima kasih pada mitra kerjanya. Silakan masuk, Bu Karina. Karina melangkah masuk perlahan. Suara sepatu hak tingginya mengetuk lantai keramik dengan irama yang teratur. Tak, tak, tak. Ia berhenti tepat di depan meja, menatap Dimas dan Bella bergantian. Karina. Dimas memanggil nama istrinya dengan suara bergetar. Sayang, tolong aku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tolong cabut laporannya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Aku janji akan berubah. Karina tersenyum tipis. Ia meletakkan sebuah map biru di atas meja besi itu. Ini bukan laporan polisi yang bisa dicabut, Dimas, ucap Karina tenang. Ini adalah berkas gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama 1 jam yang lalu, dengan alasan perselingkuhan dan tindak pidana berat. Dimas menatap map biru itu dengan putus asa. Kamu tega ceraikan aku saat aku lagi begini? Di mana hati nurani kamu sebagai istri? Hati nurani. Karina tertawa pelan, namun matanya tidak tertawa. Di mana hati nuranimu saat kamu memakai uang tabungan masa depan kita untuk membelikan wanita ini perhiasan? Di mana hati nuranimu saat kamu memalsukan tanda tangan bosmu yang sudah menganggapmu anak sendiri? Karina beralih menatap Bella. Bella menunduk ketakutan. Tidak berani menatap mata istri sah dari pria yang ia rebut. Dan kamu, Bella, ujar Karina datar. Jangan berlagak jadi korban. Aku punya rekam jejak digital percakapanmu dengan Dimas. Kamu tahu persis dia sedang menggelapkan dana. Kamu yang menyuruhnya mengambil lebih banyak bulan lalu untuk biaya liburan ke Eropa. Pasal 55 KUHP, turut serta melakukan tindak pidana. Selamat menikmati masa mudamu di balik jeruji. Bella menangis meraung-raung, tapi tidak ada yang peduli. Karina kembali menatap suaminya. Dimas, kamu tahu kenapa aku membuat ransomware itu? Dimas menggeleng lemah. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku memberimu kesempatan, jawab Karina. Tadi malam, saat aku tahu semuanya, aku menunggu kamu pulang. Kalau saja kamu jujur, kalau saja kamu bilang kamu ada masalah, mungkin aku akan bantu membereskan kekacauan ini dengan cara yang lebih manusiawi. Tapi kamu memilih berbohong. Dan tadi pagi, saat komputer itu terkunci, aku memberimu pilihan, mengaku pada Pak Indra atau membayar tebusan. Karina mendekatkan wajahnya. Orang jujur akan memilih mengaku salah dan menanggung risiko. Tapi kamu, Dimas, kamu memilih jalan pintas. Kamu memilih berutang pada setan demi menutupi bangkai. Itu pilihanmu. Dan sekarang, nikmatilah hasilnya. Karina menegakkan tubuhnya, lalu menoleh pada Raka. Pak Raka, saya sudah selesai. Semua bukti tambahan ada di flash disk ini. Saya serahkan proses hukum sepenuhnya pada pihak kepolisian. Baik, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya, jawab Raka. Karina berbalik badan, bersiap pergi. Karina, tunggu. Bagaimana dengan utang pinjol itu? 1 miliar. Karina, mereka akan membunuhku. Teriak Dimas panik. Ponselnya di meja kembali bergetar hebat. Layar menyala menampilkan pesan ancaman. Bayar sekarang atau kami datang ke rumah orang tua Anda. Karina berhenti di ambang pintu,
menoleh sedikit tanpa membalikan badan sepenuhnya. Utang itu atas namamu, dengan KTP-mu, dan verifikasi wajahmu. Itu adalah utang pribadimu, Dimas. Dalam hukum perkawinan, utang yang dibuat tanpa persetujuan pasangan untuk keperluan pribadi atau maksiat, bukan tanggung jawab harta bersama. Kau harus melunasinya sendiri. Mungkin kau bisa mulai bekerja di penjara? Kudengar mereka butuh tukang cuci piring. Dengan kalimat terakhir itu, Karina melangkah keluar dari ruang interogasi. Pintu besi tertutup berat di belakangnya, memisahkan dirinya dari masa lalu yang kelam. Di dalam, terdengar teriakan frustrasi Dimas yang berbaur dengan tangisan Bella dan dering telepon yang tak kunjung berhenti. 6 bulan kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, memantulkan cahaya matahari terbenam di gedung-gedung pencakar langit. Di sebuah kafe outdoor di kawasan Senayan, Karina duduk sendirian menikmati segelas ice lemon tea. Angin sore menerpa wajahnya yang terlihat jauh lebih segar dan bercahaya dibandingkan 6 bulan lalu. Tidak ada lagi beban rahasia yang ia pikul. Tidak ada lagi pura-pura bahagia di depan tetangga. Seorang pramusaji datang mengantarkan pesanan makanan ringan. Silakan, Bu. Terima kasih. Karina tersenyum ramah. Ia membuka tabletnya, membaca berita daring. Berita utama di kolom kriminal hari ini menampilkan wajah yang sangat ia kenal, meskipun kini terlihat jauh lebih kurus dan kusam. Mantan manajer investasi divonis 5 tahun penjara terkait penggelapan dana 5 miliar rupiah. Karina membaca artikel itu dengan tenang. Majelis hakim telah menjatuhkan vonis. Dimas terbukti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Selain hukuman penjara, seluruh aset pribadinya disita untuk mengganti kerugian perusahaan Pak Indra, meskipun itu belum cukup menutup semuanya. Di paragraf bawah, disebutkan juga tentang nasib Bella. Wanita itu divonis 2 tahun penjara karena terbukti sebagai penadah aktif dan menikmati hasil kejahatan. Karirnya sebagai influencer tamat. Akun media sosialnya dibanjiri hujatan netizen, dan semua kontrak kerjanya dibatalkan. Namun, hukuman penjara bukanlah bagian terburuk bagi Dimas. Karina tahu itu. Melalui koneksinya, ia mendengar kabar dari dalam lapas. Kehidupan Dimas di dalam penjara sangat menderita. Uang 1 miliar yang ia pinjam dari aplikasi pinjaman daring ilegal itu telah berbunga menjadi angka yang tidak masuk akal. Para penagih utang tidak bisa menyentuh Dimas secara fisik di dalam penjara, tetapi mereka meneror keluarganya di luar. Orang tua Dimas terpaksa menjual rumah pensiun mereka di kampung untuk membayar sebagian utang anaknya agar teror berhenti. Namun itu pun belum lunas. Dimas hidup di dalam sel dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Setiap kali ada jam kunjungan, tidak ada yang datang menjenguknya. Orang tuanya malu dan sakit hati, teman-teman sosialitanya menghilang, dan Bella membencinya. Dimas benar-benar sendirian. Sistem telah dibersihkan, gumam Karina pelan, menutup tab berita itu. Boleh saya duduk? Suara bariton yang familiar menyapa. Karina mendongak. Raka berdiri di sana, mengenakan pakaian kasual, kaos polo biru tua dan celana jeans. Tanpa seragam polisi, ia terlihat lebih santai dan muda. Tentu, Pak Raka. Silakan. Karina mempersilakan. Raka duduk, memesan kopi hitam pada pelayan. Jangan panggil Pak kalau di luar jam dinas. Panggil Raka saja. Karina tersenyum. Baik. Raka, ada kabar apa? Apa ada berkas yang kurang? Tidak. Kasus Dimas sudah ingkrah. Sudah berkekuatan hukum tetap. Jawab Raka. Saya cuma mau menyampaikan titipan salam dari Pak Indra. Beliau sangat berterima kasih. Perusahaan memang rugi materi, tapi berkat kamu, sistem keuangannya sekarang sudah diperbaiki total. Beliau bilang, kalau kamu bosan jadi konsultan lepas, pintu kantornya selalu terbuka buat posisi direktur IT. Karina tertawa renyah. Sampaikan terima kasih saya pada Pak Indra. Tapi untuk saat ini, saya sedang menikmati kebebasan saya. Saya baru saja menjual rumah di Pondok Indah itu. Oh ya? Pindah kemana? Apartemen di pusat kota. Lebih kecil,
Lebih praktis, dan yang paling penting tidak ada kenangan buruk di sana, jawab Karina. Lagi pula, uang hasil penjualan rumah itu, setelah dibagi sesuai putusan pengadilan, saya pakai untuk modal mendirikan yayasan. Raka mengangkat alisnya tertarik. Yayasan apa? Yayasan Bantuan Hukum dan Literasi Digital untuk Korban Pinjol, jawab Karina antusias. Kamu tahu kan, uang 1 miliar yang ditransfer Dimas ke rekening barang bukti itu? Setelah proses hukum selesai, hakim memutuskan uang itu dikembalikan kepada pemilik rekening asal